Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Paduraksa Soreang. Oke, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedang viral ya, atau sedang perbincangannya ini di dunia juga, khususnya di Indonesia, tentang adanya wabah ya, yang bernama wabah virus corona atau COVID-19. Ini yang konon katanya berasal dari negeri Cina ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang wabah ini secara spiritual ya, karena secara medis sudah banyaklah orang-orang medis yang menjabarkan tentang virus ini. Tapi di sini saya sebagai spiritual akan memberikan edukasi lah tentang wabah, virus atau bencana ya, ini termasuk bencana juga, penyakit secara spiritual. Jadi menurut pandangan spiritual saya, terjadinya wabah virus corona ini adalah eh, jauhnya kita terhadap aturan-aturan agama ya. Contoh, menurut para medis, secara lahir ya, itu virus berasal dari hewan-hewan yang dimakan secara apa aja, hewan yang tidak lazim untuk dimakan ya. Contohnya seperti kelelawar, banyaklah hewan-hewan yang tidak lazim untuk dimakan. Jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya ada yang halal, ada yang haram. Jadi adanya agama itu supaya kita hidup teratur ya. Jadi adanya sesuatu yang halal dan yang haram di agama itu adalah untuk kesehatan kita-kita juga pada hakikatnya ya. Contohnya kan kalau misalkan seperti daging kelelawar atau babi. Contohnya daging babi ya diharamkan di agama Islam. Itu kan mengandung apa, cacing pita ya, yang mana cacing pita ini bila mana kita masak digodok ya dalam suhu panas sekalipun seharian, ini si cacing tidak akan mati. Dan kalau kita makan, dia akan hidup di dalam tubuh manusia itu, dan semakin berkembang biak yang terjadi banyaklah kejadian di perutnya itu banyak cacing pitanya ya, yang suka mengkonsumsi babi. Jadi Islam atau agama melarang kita memakan sesuatu yang diharamkan itu ada apa ya, ada alasannya. Jadi pada intinya semua penyakit khususnya yang sekarang yang sedang booming ya, virus corona itu COVID-19, itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala juga ya. Jadi segala penyakit, virus, wabah ataupun bencana alam, memang itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bencana virus dan wabah tersebut itu ada yang mengundangnya ya. Jadi siapa yang mengundangnya, yaitu adalah manusia-manusia juga. Jadi tetap penyakit seperti wabah, virus, terus bencana alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu ada yang mengundangnya. Yang mengundangnya itu adalah manusianya itu sendiri secara lahiriah. Ya, contohnya seperti tadi, makan sesuatu yang ini menurut medis ya, karena menurut medis virus corona ini berasal dari kelelawar yang dimakan dan lain sebagainya ya, hewan-hewan yang tak lazim untuk dimakan, jadi virus ya. Jadi agama agama juga sudah melarangnya itu dari dulu, dari zaman Al-Quran turun. Nah makanya kita sebagai manusia bila jauh dari aturan agama, maka penyakit pun akan datang. Jadi penyakit, wabah, bencana alam itu datang karena kita yang mengundangnya, kita sendiri yang mengundangnya. Contohnya dalam apa ya, dalam konteks satu tempat itu ada suatu kemaksiatan yang dilakukan oleh satu orang ya, terus kita tegur nih orang tersebut bahwasanya jangan maksiat di tempat itu. Nah si orang tersebut itu kan tidak nerima, malahan kata orang Sunda mah keun bae weda aing ieu nu ngalakukeunna moal ngarugikeun batur. Jadi pada intinya gak apa-apa saya yang melakukannya, kenapa kamu yang sewot, kenapa kamu yang ini, karena saya tidak merugikan kamu. Hei, kalau misalkan dalam suatu tempat itu ada yang maksiat, terus Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab, itu yang kena imbasnya bukan kamu saja yang melakukan maksiat ya, akan tetapi orang-orang yang di sekitaran pun situ, taruhlah adanya gempa bumi, tsunami, virus seperti ini. Ini yang terkena itu bukan orang-orang yang melakukan maksiat saja, akan tetapi semuanya akan terkena. Makanya dalam dalam keterangan, kalau misalkan ada seseorang yang melakukan maksiat di satu tempat, maka 40
suhunan rumah dari tempat itu akan kebagian imbasnya ya. Itu secara dosa. Tapi secara lahiriah pun itu pasti akan apa ya, akan masuk logika. Contoh seperti virus corona ini ya, balik lagi seperti virus COVID-19 ini, yang melakukan makan makanan yang tak lazim itu kan orang-orang yang ada di China sana ya, di China sana. Nah sekarang begitu virusnya turun ke ada karena diondang oleh orang tersebut, virusnya itu turun datang dan menghinggap di orang tersebut. Akan tetapi kan virus ini menular kepada orang-orang yang tidak melakukan makan makanan seperti itu. Jadi imbasnya akan ke semua juga. Makanya kalau misalkan kita ditegur oleh ustadz, oleh kiai, oleh ajengan, itu tuh demi kebaikan kita sendiri. Contoh lah kalau misalkan untungnya kan ajengan-ajengan atau kiai-kiai kita itu orangnya legowo-legowo dan baik-baik ya. Contohnya kan kalau misalkan kita di ada orang nih melakukan maksiat di suatu tempat, terus sama ustadz di sana itu ditegur, kata ustadznya gini, kamu jangan melakukan maksiat di sini, nanti akan ada bencana, kita kita juga yang repot. Gimana kan biasanya kalau misalkan orang lagi asik ditegur pasti akan marah ya. Misalkan kata si orang yang bermaksiat tersebut, ya masing-masing aja Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya kata agama juga kan lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untuk amalukum, jadi amal kamu untukmu, amal aku untukku. Jadi kan kadang ada orang seperti itu. Tapi kalau untungnya ajengan dan kiai di kita itu legowo-legowo ya. Kalau misalkan kiai dan ajengan kita itu dendaman, biasanya kalau orang tersebut meninggal, tetap yang repot-repot itu adalah kiai dan ustadz setempat. Kita kan kalau mau dimandikan, jarang sih sama keluarga, pasti kalau kita mati dimandikan oleh kiai, oleh ajengan yang ada di sekitaran tempat sana. Kalau misalkan nanti kamu yang bermaksiat meninggal, terus kiainya dendaman, nah ini keluarganya datang nih, ada yang meninggal, keluarganya datang ke kiai nih, kata keluarganya, Pak Kiai, ini tolong dong minta dimandikan jenazah orang tersebut lah gitu. Terus kalau kiainya itu dendaman, ya mandi aja sendiri gitu. Makanya kita kailunas anfa'uhum lina, sebaik-baiknya manusia itu adalah untuk berguna bagi manusia lainnya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Bila mana kita meninggal, bila mana kita mati, pasti kita butuh ustadz, butuh kiai, butuh ajengan ya untuk mengembumikan kita. Makanya kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang menegur kita, jangan dari golongan kiai dan ustadz saja sih. Kalau misalkan kebaikan dari golongan manusia kepada manusia ya. Kalau misalkan menyampaikan kebaikan, kita harus terima. Jangan melihat orangnya, tapi lihat apa yang dibicarakannya ya. Intinya balik lagi ke virus ini ya. Kalau saya pribadi jangan jangan mengedukasi ya, jangan terlalu parno ya, karena saya lihat dari sosial media, dari media-media itu banyak yang berlebih-lebihkan lah. Memang kita secara syariat harus istilahnya apa ya, waspada. Pakai masker perlu lah, itu waspada untuk melindungi kita secara syariat. Akan tetapi kita jangan lupa kepada hakikat bahwasanya semua penyakit itu datangnya dari Allah. Segala penyakit, segala bencana, wabah itu datangnya dari Allah. Kita pasrahkan saja kepada Allah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Asal dari Allah, mulang lagi ke Allah ya. Jadi intinya eh, kita itu harus bertawakal, pasrah kepada Gusti Allah. Pasrah di sini itu bukan berarti kita apa ya, begitu saja kita pasrah aja kepada Gusti Allah, nggak gitu juga. Pasrah itu seperti inilah, contoh kita mempunyai sepeda motor dan sepeda motor itu kita parkir. Nah ketika kita parkir, kita diemin aja itu si motor nggak dikunci lah, intinya kuncinya diambil, terus nggak dikunci leher atau nggak dikunci ganda, kita pergi aja nggak apa-apa, kita punya Allah aja, kita pasrah kepada Allah. Pasrah itu bukan seperti itu. Pasrah itu jadi seperti ini, kalau kita misalkan punya motor, parkir di tempat rawan, kunci lehernya pakai kunci ganda, terus kita setelah secara lahiriah itu safety, nah itu baru kita pasrahkan kepada Gusti Allah. Ya Allah,
saya sudah berusaha untuk melindungi motor ini, saya sudah berusaha untuk safety motor ini, dikunci dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi saya minta ini motor jangan sampai hilang. Nah, itu pasrah itu seperti itu, bukan berarti kita dipukul diam, bukan berarti kita ditendang diam, bukan begitu sih pasrah. Nah, ini juga kembali lagi ke COVID-19, bukan berarti kita pasrah saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah itu jadi seperti ini. Memang safety ya, hand sanitizer kita harus pakai secara lahiriah, masker kita harus pakai sebagai manusia, safety lah. Akan tetapi setelah kita pakai masker, setelah kita pakai sarung tangan safety sebagai lahiriahnya, nah baru kita pasrah kepada Gusti Allah. Mau bagaimanapun juga penyakit itu tetap dari Gusti Allah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya juga. Jadi di balik virus ini yang jadi masalah juga saya ya, yang bukan masalah sih, disayangkan. Yang jadi disayangkan ini karena adanya virus corona ini, sebagian masjid-masjid ditutup untuk Jumatan, bahkan dari pemerintah pun ada edaran masjid itu harus ditutup untuk Jumatan karena tidak boleh adanya orang berkerumun ya. Sekarang tuh lagi genting di Indonesia khususnya, genting lockdown ya, jadi istilahnya harus diam di rumah saja gitu, jangan kemana-mana karena takut virus ini menular. Nah, kita sebagai manusia kan beda-beda ya, ada dari golongan berada dan ada dari golongan yang tidak berada, maksudnya dari golongan yang pas-pasan gitu. Kalau misalkan kita diam saja di rumah, kita bukan berarti menolak rancangan undang-undang pemerintah ya, yang bukan undang-undang sih, lebih ke himbauan. Himbauan pemerintah itu bukan berarti kita menolak, akan tetapi kita juga bersyariat lah. Kalau mau bekerja ya bekerja saja, tapi safety, pakai masker, pakai sarung tangan seperti yang tadi saya bilang. Nah, setelah itu tawakal kepada Gusti Allah. Insya Allah milik pun kata orang Sunda bakal kasamper lah. Milik pun bakal kasamper asal kita berikhtiar. Terus penyakit pun akan dijauhkan bila mana kita tawakal kepada Gusti Allah, insya Allah ya. Tapi bagi orang-orang yang yakin kepada istilahnya, kepada ayat-ayat pangerannya, kepada ayat-ayat Al-Quran, karena kunci-kunci dasar dari spiritual, dari beragama itu adalah keyakinan yang kuat. Kalau misalkan kita keyakinannya kurang, itu lebih baik kita jangan beragama saja. Jadi keyakinan kita kuat kepada Allah, keyakinan kita kuat kepada Al-Quran, insya Allah kemanapun kita akan pergi, setelah lahiriah kita safety, pakai masker, pakai sarung tangan, terus kita berdoa auzubika limatillahi tamati min syari makhluk. Jadi intinya kita berlindung kepada Allah dari dengan kalimahnya yang sempurna dari gangguan makhluk-makhluk jahat yang diciptakannya. Makhluk jahat di sini tuh ada beberapa persepsi ya. Ada makhluk jahat dari golongan jin, ada makhluk jahat dari golongan manusia, ada juga istilahnya dari virus-virus itu kan termasuk sesuatu yang jahat yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi pada intinya virus corona ini tercipta karena ada yang mengundangnya ya. Terus kalau boleh saya pesan, karena ini adanya lockdown, saya juga penelusuran agak sulit juga ya, karena ada edaran dari pemerintah tidak boleh ada kegiatan. Jadi penelusuran saya pun ini udah beberapa hari ini pending dulu ya. Nggak tahu kedepannya, kita doakan saja semoga Indonesia kita itu sehat, semoga Indonesia kita itu ini sedang sakit ya, semoga Indonesia kita itu bangkit lagi ya. Jadi mudah-mudahan virus corona ini selesai sebelum Ramadan, karena begitu sedihnya ya Ramadan kalau misalkan dibarengi dengan musibah seperti ini. Jadi ayo kita berdoa kepada Allah supaya semuanya ya, supaya virus atau wabah ini cepat berakhir sebelum Ramadan tiba. Saya senang sekali begitu mendengar Ramadan sedang dekat, Ramadan sedang dekat, itu saya suka senang. Dari dulu saya dari kecil paling suka itu bulan Ramadan, gak tahu kenapa ya. Jadi begitu datangnya hari Ramadan itu hati senang saya sekali. Akan tetapi dengan adanya wabah seperti ini,
jadi apa ya, jadi, disayangkan, sedih juga. Takutnya nanti ada himbauan pemerintah yang, tidak-tidak ya, karena bulan Ramadan itu kan bulan yang suci, kita ke masjid, taraweh, ini pun kan sebagian besar Jumatan pun ditutup. Saya takut itu, bukan maksudnya takut, jadi saya sedih. Sedih itu kalau misalkan harus taraweh tidak boleh, itu saya sedih sekali. Akan tetapi kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini cepat selesai sebelum Ramadan. Pemerintahnya pun mudah-mudahan ada kebijaksanaannya kepada yang dihimbau untuk lockdown di bumi atau di rumah ya, berdiam diri di rumah, itu ada kebijakan lah intinya, karena tidak semuanya orang itu orang berada atau orang mampu ya. Banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu, yang mengharapkan donasi dari pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah kita sabar dan cepat tanggap dalam melaksanakan tugas-tugasnya ya. Insya Allah kita berdoa sama-sama semoga COVID-19 ini berakhir sebelum Ramadan. Oke, mungkin begitu saja dari saya, Sarif Hidayatullah dari Pasangan Padu Raksa Soreang. Semoga tayangan ini bermanfaat. Semoga yang nonton channel saya ini semakin berkah ya. Jadi tolong like, subscribe, komen, dan share di media sosial kalian agar mendukung channel saya. Karena di channel saya ini mengedukasi tentang dunia spiritual, dunia goib, seputaran dunia seni, budaya juga ada. Insya Allah untuk kedepannya, kalau misalkan COVID-19 ini berakhir, insya Allah saya akan penelusuran lagi. Mudah-mudahan ya yang tadi saya bilang sebelum Ramadan, virus corona ini berakhir ya. Oke, saya Sarif Hidayatullah dari Pasangan Padu Raksasa yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.